Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofida Aulia, NPM 1813031011. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya pada praktik akuntansi perusahaan jasa Craftsman Tailor yang berjalan pada periode April hingga Juni. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan pada Craftsman Tailor. Craftsman Tailor merupakan usaha yang menyediakan jasa jahit, antara lain yang pertama, baju wanita tanpa furing sebesar Rp160.000 per baju. Yang kedua, baju wanita dengan furing sebesar Rp190.000 per baju. Yang ketiga, baju pria tanpa furing sebesar Rp100.000 per baju. Dan yang keempat yaitu baju pria dengan furing sebesar Rp140.000 per baju. Yang kelima, celana wanita dengan harga Rp150.000 per celana. Yang keenam, celana pria Rp165.000 per celana. Dan yang terakhir, permak baju wanita atau pria sebesar Rp20.000 sampai Rp50.000 per baju. Nah, Craftsman Tailor dibuka pada awal April 2020 dengan modal awal senilai 200 juta. Dengan pemilik yang bernama Nona Syahadah, Craftsman Tailor juga menerima jahitan seragam secara borongan. Craftsman Tailor memiliki 2 karyawan yang berkompeten di bidang tailor pada bagian jahit. Berikut ini kebijakan pada Craftsman Tailor. Yang pertama yaitu metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Yang kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real. Yang ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud. Dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Dan yang kelima, pemeliharaan dan peralatan aset tetap berwujud lebih dari 800.000 diakui aset tetap, dan jika kurang dari 800.000 diakui sebagai beban terjadinya. Kemudian yang keenam, perhitungan penyusunan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomi masing-masing aset tetap berwujud di antara lain mesin jahit umur ekonomisnya sebesar 6 tahun dan mesin obras sebesar 6 tahun. Umur ekonomisnya 6 tahun. Nah, berikut transaksi yang terjadi pada bulan April tahun 2020. Yang pertama, pada tanggal 2 April, Nona Syahadah menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha sebesar 200 juta. Maka penulisan jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 200 juta dan modal di kredit sebesar 200 juta. Kemudian pada tanggal 3 April, Nona Syahadah membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai 4 juta per unitnya dibayar tunai. Dan Nona Syahadah juga membeli 3 unit mesin obras Singer sebesar 1.300.000 per unitnya. Nah, di sini sebelum kita menulis ke jurnalnya, kita kalikan dulu 3 unit mesin jahit ini dikali 4 juta dan 3 unit mesin obras ini dikali 1.300.000. Maka hasilnya di sini di sini kan mesin jahit dan mesin obras termasuk peralatan, namun saya pisah akunnya. Jadi penulisannya pada jurnal mesin jahit di debit sebesar 12 juta dan kasnya di kredit sebesar 20 juta. Mesin obras di debit sebesar 3.900.000 dan kasnya di kredit sebesar 3.900.000. Kalaupun mesin jahit dan mesin obras ini dijadikan sebagai perlengkapan, maka perlengkapan di debit dan kasnya di kredit dengan masing-masing harga sebesar 15.900.000. Nah, kemudian tanggal 4 April
transaksi yang terjadi yaitu membeli perlengkapan tailor seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, dan jarum jahit. Semuanya totalnya sebesar 1 juta, dibayar secara tunai. Jurnal penulisannya yaitu perlengkapan di debit sebesar 1 juta dan kasnya di kredit 1 juta. Kemudian tanggal 6, menyewa ruko untuk kegiatan usaha tailor selama 3 tahun, senilai 63 juta dibayar secara tunai. Maka penulisan jurnalnya yaitu pada tanggal 6, beban sewa di debit dan kasnya di kredit. Selanjutnya yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 10 April. Pada tanggal 10 April, perusahaan tailor ini menerima jasa masing-masingnya baju wanita 1 potong, dibayar secara tunai. Baju wanita dengan puring 1 potong, dibayar tunai. Kemudian celana pria 1 potong, dibayar tunai. Permak baju wanita 3 potong, dibayar secara tunai. Kemudian 1 potong baju wanita tanpa furing 1 potong dibayar secara kredit. Baju pria dengan furing 3 potong dibayar secara kredit. Nah, sebelum kita menulis akun pada jurnal umum ini, kita kalikan dulu sesuai dengan ketentuan pada awal. Nah, baju wanita ini 1 potong, di atas dijelaskan bahwa setiap perpotongnya ini sebesar 160.000 dan baju wanitanya dengan furing sebesar 190.000. Masing-masing ini kita kalikan. Setelah kita kalikan dan mendapatkan hasilnya, maka penulisan akunnya yaitu kas di debit sebesar 605.000 dan piutangnya kita kan sudah mengkalikannya, maka total piutangnya yaitu sebesar 580.000. Kemudian pendapatannya di kredit sebesar 1.185.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 12 April. Nah, pada tanggal 12 April ini cara pengerjaannya sama ya. Namun di sini bedanya nah, saya bacakan dulu. Pada tanggal 12 April, menerima jasa tailor antara lain baju wanita tanpa furing 1 potong dibayar secara tunai, baju pria tanpa furing 1 potong dibayar tunai, baju pria dengan furing 1 potong dibayar tunai, celana wanita 2 potong dibayar tunai. Maka penulisan akunnya pada jurnal umum yaitu tanggal 12 kasnya di debit, pendapatan usahanya di kredit masing-masing 700.000. Mohon maaf. Kemudian tanggal 13 membayar beban utilitas sebesar 1.500.000 secara tunai. Maka penulisan akunnya beban utilitas di debit dan kasnya di kredit masing-masing 1.500.000. Untuk penulisan dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu membuat buku besar. Nah, pada buku besar ini kita mengelompokkan akun-akun yang terjadi pada bulan yang telah kita buat di jurnal umum. Buku besar akun pertama yang kita buat yaitu kas. Dalam pembuatan buku besar ini, kita urutkan sesuai dengan nomor akunnya ya. Saya bacakan. Nama akun yang pertama yaitu kas dengan nomor akun 111. Nah, pada nama akun kas ini kita kelompokkan segala transaksi yang berkaitan dengan kas. Pada tanggal 2
kita lihat tanggal 2 ini transaksi apa yang terjadi, yaitu kas, kita letakkan kasnya di debit, maka kita pindahkan tanggal 2, kasnya bertambah di debit, namun keterangannya di sini modal karena pada kas bertambah karena adanya modal. Kemudian pada tanggal 3 ini kasnya berkurang sebesar 12 juta dengan keterangan mesin jahit. Kemudian pada penjumlahan saldo. Penjumlahan saldo ini debit pada yang transaksi pada penulisan yang pertama 200, saldonya sebesar 200. Nah, kemudian setelah terjadi penambahan, maka 200 ini di debit. Kemudian debit dikurangi kredit, hasilnya di debit sebesar 188 juta. Untuk akun yang kedua, dalam pembuatan buku besar ini kita urutkan sesuai dengan nomor akun yang telah sudah ditentukan ya teman-teman. Nah, pada penulisan buku besar ini sesuai yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu setelah kita membuat semua buku besar sampai akun masuk, semua akun yang ada pada jurnal umum masuk ke buku besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo. Neraca saldo ini kita merekap akun-akun yang ada pada buku besar. Kita bisa lihat di sini total dari setiap akun yang ada pada buku besar. Yang pertama seperti kas. Kas ini setelah kita melihat pada buku besar, kasnya debit sebesar 114.860.000, piutangnya 1.140.000, perlengkapannya 1.500.000, peralatan mesin jahit 12 juta di debit, peralatan mesin obras 3.900.000 di debit, modal pemilik di kredit sebesar 200 juta, Prive di debit sebesar 1.200.000, pendapatan di kredit sebesar 5.600.000, beban sewa sebesar 63 juta di debit, beban utilitas di debit sebesar 1.500.000, beban gaji di debit sebesar 6.500.000. Setelah kita membuat neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ini kita lihat sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, kita lihat kebijakan yang diberikan pada perusahaan CRAFTSMAN-TYLER. Di sini kita lihat ada informasi data per 30 April dengan perlengkapan tersisa senilai yang pertama seperti perlengkapan tersisa senilai 300. Yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Yang ketiga, sewa telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Nah, di sini karena perusahaan kebijakan yang telah diberikan oleh CRAFTSMAN-TYLER ini menggunakan metode real, maka penulisan pada akunnya yaitu beban perlengkapan, yaitu yang nominal yang kita masukkan yaitu nominal yang telah terpakai pada CRAFTSMAN-TYLER. Nah, ini kita karena pada perlengkapan menggunakan metode real, cara penghitungannya ini kita lihat dulu pada buku besar. Kita lihat pada neraca saldo, perlengkapannya sebesar 1.500.000. Maka cara penghitungannya 1.500.000 ini kita kurangkan dari
dari informasi yang ada pada data per 30. 1.500.000 dikurangi 300. Maka hasil yang didapat yaitu 1.200.000. Nah, hasil ini yang kita masukkan ke jurnal penyesuaian dengan akun beban perlengkapan sebesar, karena menggunakan metode real, maka akun yang dibuat yaitu beban perlengkapan sebesar 1.200.000 di debit dan perlengkapannya di kredit sebesar 1.200.000. Nah, selanjutnya yaitu pada penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Penghitungan pada penyusutan mesin jahit dan mesin obras ini dihitung dengan selanjutnya yaitu kita menimbang dari informasi yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Untuk menghitung penyusutan pada mesin jahit dan mesin obras ini, cara penghitungannya ini saldo. Kita lihat saldo. Penghitungannya yaitu saldo dibagi umur ekonomis saldo dibagi umur ekonomis dibagi periode. Saldo umur ekonomis dibagi bulan. Kita lihat saldo pada mesin jahit. Saldo mesin jahit yaitu sebesar 12 juta. Dengan umur ekonomis, kita lihat di informasi yang awal, umur ekonomisnya itu 6 tahun. 6 tahun dibagi 12 bulan. Bulan ini yang maksudnya itu 1 tahun, penghitungan 1 tahun yang artinya ada 12 bulan ya. Nah, total dari penyusutan mesin jahit ini sebesar 166.667. Ini kita bulatkan ya. Kemudian untuk penyusutan mesin obras, penghitungannya sama. Untuk penghitungannya itu kita lihat lagi di neraca saldo. Mesin obrasnya sebesar 3.900.000. Kita tulis 3.900.000. 3.900.000 dibagi umur ekonomis selama 6 tahun, umur ekonomisnya 6 tahun, dan kita bagi 12 bulan. Totalnya yaitu 56.167. Nah, kemudian penulisan akun pada jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan ini total dari akumulasi penyusutan mesin jahit dan akumulasi penyusutan mesin obras. Penulisan akunnya, beban penyusutan di debit sebesar 222.834. Kemudian akumulasi penyusutan mesin jahitnya di kredit sebesar 166.667. Dan akumulasi penyusutan mesin obrasnya di kredit sebesar 56.167. Kemudian
sewa yang telah jatuh tempo senilai 175.000 Pada sewa ini, eh, pada sewa yang telah jatuh tempo ini, penulisan di jurnal penyesuaian ditulis sesuai dengan yang terjadi pada informasi data per tanggal 30. Maka, penulisan akunnya yaitu beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 1.750.000. Setelah kita dapatkan nominal yang ada, kita hitung totalnya. Totalnya yaitu total jurnal penyesuaian yaitu sebesar 3.172.834 untuk masing-masing di debit dan di kredit. Selanjutnya, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya itu membuat neraca lajur. Di neraca lajur ini ada informasi yang kita masukkan yaitu dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian dimasukkan ya. Nah, akun yang terjadi pada neraca saldo di sini kita masukkan ke neraca lajur seperti kas yang sebesar 114.860.000, piutang sebesar 1.140.000. Semua yang ada di neraca saldo kita masukkan kita masukkan ke dalam neraca lajur. Selanjutnya yaitu sebelumnya saya akan bacakan satu-satu pada neraca saldo. Saya akan bacakan satu-satu neraca lajur pada bagian neraca saldo. Di neraca saldo ada kas. Akun kas di debit sebesar 114.860.000. Kemudian akun yang kedua yaitu dengan nomor kode akun 100.112, nama akun piutang 1.140.000, kemudian perlengkapan 1.500.000, peralatan mesin jahit 12 juta, peralatan mesin obras 3.900.000 di debit, modal pemilik di kredit 200 juta, prive di debit 1.200.000, pendapatan di kredit 5.600.000, sewa dibayar di muka 63 juta di debit, 63 juta di debit, kemudian beban utilitas di debit 1.500.000, beban gaji di debit 6.500.000. Total untuk neraca saldo yaitu 205.600.000 untuk masing-masing di debit dan di kreditnya. Kemudian yaitu ayat jurnal penyesuaian. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya, sebenarnya kita tinggal pindahkan saja untuk jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi ke neraca lajur. Nah, namun di sini saya akan bacakan karena di neraca lajur ini terdapat akun-akun baru yang perlu dibuat di neraca lajur. Nah, di sini kita masukkan akun yang ada di jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ini beban perlengkapan 1.200.000. Maka kita lihat pada neraca lajur apakah di neraca saldo ini sudah ada akun beban perlengkapan. Jika belum, kita buat yang baru beban perlengkapan. Setelah kita buat, kita masukkan nominalnya sebesar 1.200.000. Nah, karena perlengkapan sudah ada, kita langsung tulis saja sebesar 1.200.000 di kredit. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, di sini saya akan bacakan akun yang ada pada jurnal penyesuaian.
Akun yang pertama yaitu beban perlengkapan dan beban perlengkapan dengan masing-masing nominal sebesar 1.200.000. Kemudian yang kedua yaitu beban sewa. Yang kedua yaitu beban penyusutan. Beban penyusutan sebesar 222.834 di debit. Kemudian akumulasi penyusutan mesin obras dan akumulasi penyusutan mesin obras di kredit sebesar 56.167 dan akumulasi penyusutan mesin jahit di kredit sebesar 166.667. Selanjutnya yaitu ada beban sewa dan sewa dibayar di muka. Beban sewa ini didebit sebesar 175.000 dan sewa dibayar di muka 175.000. 1.750.000. Kemudian tabel yang kedua selanjutnya setelah ada ayat jurnal penyesuaian yaitu dibuat neraca saldo disesuaikan. Di neraca saldo disesuaikan ini semua akun yang ada pada neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian dimasukkan. Oke, saya akan bacakan pada neraca saldo yang disesuaikan. Akun yang muncul yaitu seperti kas sebesar 114.860.000 di debit dan piutang di debit sebesar 1.140.000, perlengkapannya di debit 300.000. Sebelumnya jika di neraca saldo ini. Nah, di sini perlengkapan kita masukkan ke neraca saldo yang disesuaikan. Namun karena di neraca saldo nominal yang ada perlengkapan yang ada di neraca saldo ini sebesar 1.500.000 dan di jurnal penyesuaian 1.200.000, maka perlu kita kurangkan yang di neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian kita jumlahkan dulu untuk kita masukkan hasilnya ke neraca saldo. Karena di neraca saldo perlengkapannya di debit dan ayat jurnal penyesuaiannya di kredit, maka maka nominalnya ini dikurangkan. 1.500.000 dikurang 1.200.000. Hasil yang ditulis di neraca saldo yaitu sebesar 300.000. Kemudian peralatan mesin jahit. Peralatan mesin jahit sebesar 200 juta di debit. Kemudian peralatan mesin obras kita tulis di debit 3.900.000. Kemudian modal pemilik kita tulis di kredit sebesar 200 juta. Price kita tulis di debit sebesar 1.200.000. Kemudian pendapatan di kredit sebesar 5.600.000. Dan begitu seterusnya. Setelah kita buat neraca saldo, yang kita lakukan selanjutnya yaitu laba rugi. Penulisan pada laba rugi ini, akun yang dimasukkan yaitu cukup akun untuk pendapatan dan beban. Seperti contohnya pendapatan yang kita masukkan di tabel laba rugi, laporan laba rugi. Tabel laba rugi ini sebesar 5.600.000. Kita tulis. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat ada akun beban tidak. Nah, jika ada kita masukkan di sini ada beban utilitas. Kita masukkan ke laporan ke laba rugi. Dan begitu seterusnya. Kemudian yaitu kita lanjut ke laporan ke tabel neraca. Di tabel neraca ini semua akun dimasukkan kecuali kecuali akun beban dan pendapatan.
Oke, selanjutnya setelah kita membuat neraca lajur, langkah selanjutnya itu membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita buat untuk mengetahui berapa laba yang kita dapat atau rugi yang kita dapatkan selama satu periode berjalan. Di laporan laba rugi ini akun yang kita masukkan cukup pendapatan dan beban saja. Oke, kita lihat di sini seperti yang kita lihat dari laporan neraca lajur bahwa pendapatan yang kita dapat yaitu hanya pendapatan usaha. Maka kita tulis pendapatan usaha sebesar 5.600.000. Nah, kemudian yang ditulis selanjutnya yaitu beban operasional. Beban operasional ini meliputi beban utilitas, beban gaji, beban utilitas sebesar 1.500.000, beban gaji sebesar 6.500.000, beban perlengkapan sebesar 1.200.000, beban penyusutan sebesar 222.834 dengan total beban sebesar 9.420.834. Kemudian beban di sini ada beban administrasi dan umum. Bebannya yaitu berupa beban sewa sebesar 1.750.000. Nah, setelah itu kita total. Setelah kita total antara beban operasional dan beban administrasi dan umum kita dapatkan nominal sebesar 11.170.834. Pendapatan operasional dan total dari beban operasional dan umum kita totalkan, maka hasil yang karena di sini kita kurangkan ya. Nah, setelah kita kurangkan ternyata nominal yang kita dapatkan hanya sebesar 5.570.000. Ya, maka di sini artinya dari sini kita mengetahui artinya bahwa selama masa satu periode kita mengalami kerugian di sini kita mengetahui bahwa beban lab yang kita jadi dari laporan ini kita mengetahui bahwa perusahaan CRaftsMan-Taylor ini mengalami kerugian sebesar 5.570.834 ya. Nah, selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal pada CRaftsMan-Taylor. Seperti yang kita ketahui, modal awal yang diletakkan oleh Nona Syahada yaitu sebesar 200 juta. Tambahan investasinya tidak ada, nominal yang di sini kita dapat dari laporan laba rugi yang telah kita selesaikan tadi. Nah, dengan pref ini kita masukkan. Nah, selanjutnya rugi ini kita jumlahkan dengan price totalnya 6.770.830. Kemudian kita kurangkan. Setelah kita kurangkan antara modal dan penurunan modal ini, kita ketahui bahwa perubahan modal yang kita terima selama satu periode ini sebesar 193.229.166. Nah, setelah kita membuat laporan perubahan ekuitas, laporan yang kita buat selanjutnya yaitu neraca. Neraca ini kita buat untuk mengetahui aset lancar dan aset tidak lancar untuk mengetahui aset dan kewajiban dan ekuitas kita selama masa satu periode.
Nah, di sini kita lihat aset aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas sebesar 114.860, kemudian piutang sebesar 1.140.000 dan perlengkapan sebesar 300.000, sewa dibayar di muka sebesar 61.250.000 dengan total 180.500.000 untuk total aset lancar. Kemudian untuk aset tidak lancarnya yaitu terdapat peralatan mesin cuci sebesar 12 juta, kemudian peralatan mesin cuci sebesar 3.900.000, akumulasi penyusutan mesin cucinya sebesar 166.667 dan akumulasi penyusutan mesin operasinya sebesar 56.167. Nah, di sini peralatan ini akumulasi ini antara peralatan dan akumulasi dikurangkan ya. Maka total yang setelah kita kurangkan total di sini kan peralatan mesin cuci dan mesin jahit setelah kita jumlah, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan mesin cuci dan akumulasi mesin obras, maka didapat hasilnya sebesar 15.677.166. Nah, setelah itu kita totalkan antara aset lancar dan aset tidak lancar. Setelah ditotal, dapat hasil sebesar 193.226.166. Nah, kemudian yaitu laporan pada kewajiban dan ekuitas. Di sini selama masa 1 periode April, perusahaan Craftsman Tailor tidak menerima hutang, maka di sini kewajiban ini sama aja dengan hutang. Maka di sini kewajiban kita kosongkan, lanjut ke modal. Nah, di sini modal ini diisi sesuai dengan perubahan modal yang telah kita selesaikan. Kita tulis di sini. Nah, di sini hasil ditentukan bahwa hasilnya sama sesuai dengan aset, yaitu sebesar 100.193.229.166. Setelah kita membuat laporan neraca, yaitu membuat jurnal penutup. Akun jurnal penutup ini terdiri dari pendapatan di debit sebesar pendapatan dan ikhtisar laba rugi dengan masing-masing di debit dan di kredit sebesar 5.600.000. Kemudian ikhtisar laba rugi dengan nominal di debit sebesar 11.170.834. Kemudian akun yang dikredit yaitu terdiri dari beban utilitas sebesar 1.500.000, beban gaji sebesar 6.500.000, beban penyusutan peralatan sebesar 220.834, beban sewa sebesar 1.750.000, beban perlengkapan sebesar 1.200.000. Kemudian akun yang ketiga yaitu modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit dengan masing-masing nominal 5.570.834. Kemudian yaitu modal dan prive. Modal di debit, prive-nya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 1.200.000. Setelah kita dapatkan nominalnya, kita total di debit dan kredit masing-masing nominalnya yaitu sebesar 23.541.668. Setelah kita buat jurnal penutup, langkah selanjutnya itu membuat jurnal neraca saldo setelah penutup. Yang ada pada neraca saldo setelah
Akun yang ada di neraca saldo setelah penutup yaitu terdiri dari kas. Kasnya di debit sebesar 114.860, piutangnya di debit sebesar 1.140, perlengkapan di debit sebesar 300.000, sewa dibayar di muka di debit sebesar 61.250.000, dan peralatannya di debit sebesar 15.900. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya di kredit sebesar 220.834 dan modalnya sebesar 193.229.166 dengan masing-masing nominal di debit dan di kredit sebesar 193.450.000. Nah, untuk laporan yang terakhir yaitu membuat jurnal kembali. Oke, setelah kita selesai, di sini untuk laporan pada periode April telah diselesaikan, maka selanjutnya yaitu membuat laporan pada periode April. Seperti pada periode April yang sebelumnya, kebijakannya pun sama seperti karena satu perusahaan, maka kebijakannya pun sama. Oke, langsung saja. Saya akan langsung bacakan transaksi yang terjadi pada periode Mei. Pada periode Mei 2020. Pada tanggal 3 Mei, membeli perlengkapan Tyler seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, dan jarum jahit senilai 1.200.000 dibayar tunai. Maka akun yang ditulis yaitu perlengkapannya di debit sebesar 1.200.000, kasnya di kredit sebesar 1.200.000. Transaksi yang terjadi pada tanggal 5, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 mengenai jahit baju wanita dengan furing sebanyak 4 potong. Nah, untuk menentukannya kita kembali lagi melihat laporan pada bulan April yang lalu. Setelah kita ketahui ternyata nominal yang didapat yaitu sebanyak 760.000. Maka akun yang dibuat yaitu kasnya di debit dan piutangnya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 760.000. Kemudian tanggal 6 menerima transaksi. Apa saja transaksinya? Yaitu baju wanita tanpa furing sebanyak 1 potong dibayar secara tunai. Kemudian celana wanita 2 potong dibayar tunai, celana pria 4 potong dibayar tunai, dan permak baju pria dan wanita 3 potong dibayar tunai dengan nominal sebanyak 30.000. Nah, setelah kita jumlah nominal yang didapat, maka akun yang ditulis yaitu kasnya di debit sebesar 1.210.000 dan pendapatan usahanya di kredit sebesar 1.210.000. Kemudian transaksi yang terjadi pada tanggal 8 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27, yaitu jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Akun yang ditulis yaitu kas di debit dan piutangnya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 380.000. Selanjutnya, untuk akun-akun yang selanjutnya, cara pengerjaannya pun sama. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat jurnal umum, di sini total pada
transaksi yang terjadi pada bulan Mei yang ditulis pada jurnal umum total nominalnya sebanyak 90.685.000 untuk masing-masing di debit dan kredit. Setelah selesai kita membuat jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu membuat buku besar. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di buku besar ini kita menggolongkan akun-akun yang ada pada jurnal umum. Yang pertama yaitu ada akun kas dengan nomor akun 111. Di sini karena pada Krasman Tyler ini sudah berjalan selama satu periode, maka di sini kita masukkan saldo kas terakhir yang ada pada laporan April. Di sini kita dapati bahwa di periode April kas terakhirnya yaitu sebesar 100.114.860.000. Maka di bulan Mei kita kemasukan kembali dengan keterangan saldo dan di nominal sebesar 114.860.000 kita letakkan di debit dan saldonya 114.860. Baru kita masukkan setelah kita masukkan laporan yang ada pada periode April, maka kita masukkan laporan-laporan kas yang ada pada bulan Mei yang kita ambil dari jurnal umum. Seperti pada tanggal 3, kita lihat di jurnal umum, tanggal 3 telah timbul akun kas untuk membeli perlengkapan sebesar 1.200.000. Di sini kita kurangkan 114.860 dikurangi 1.200.000 karena 1.200.000 ini muncul di bagian di kredit, maka ini dikurangkan. Nah, hasilnya kita dapati 113.660. Untuk selanjutnya seperti itu sampai pada akun terakhir yang timbul pada jurnal umum. Setelah kita selesai setelah kita membuat buku besar, langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Neraca saldo ini adalah suatu rekapan yang ada pada buku besar. Nah, di sini akun yang ada pada buku besar ternyata ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan lain-lain. Dengan masing-masing nominal kasnya yaitu sebesar 180.735.000 dan piutangnya sebesar 1.150.000 di debit dan perlengkapannya 2.200.000 di debit, sewa dibayar di muka 61.250.000 di debit dan seterusnya. Selanjutnya setelah kita membuat neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Untuk cara penghitungannya pun hampir sama, kita lihat informasi yang ada pada bulan Mei yaitu apa saja. Di sini informasi data per 31 Mei 2020 yaitu yang pertama ada perlengkapan tersisa senilai 500.000. Kemudian yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Sewa diterima dan terpakai senilai 3 juta. Kemudian penyisihan piutang sebesar 1,2% dan saldo piutang dagang. Untuk penghitungannya ini hampir sama seperti yang awal ya. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita dapati akun yang muncul yaitu pada jurnal penyesuaian ada beban perlengkapan di debit dengan nominal sebesar 1.700.000 dan perlengkapannya di kredit sebesar 1.700.000. Kemudian beban penyusutan peralatan di debit sebesar 220.000
20.834 untuk masing-masing di debit dan di kredit. Kemudian beban akun yang muncul lagi pada informasi yang ketiga, yaitu beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 1.750.000. Kemudian informasi yang muncul pada informasi keempat yang muncul, maka akun yang ditulis yaitu pendapatan sewa dan sewa diterima di muka. Pendapatan sewanya di debit, sewa diterima di mukanya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 69 juta. Kemudian yang terakhir yaitu ada akun beban piutang di debit dan penyisihan piutang di kredit dengan masing-masing nominal 13.800. Setelah itu kita jumlah di debit dan di kredit, masing-masing nominalnya itu 72.684.634. Setelah itu kita membuat neraca lajur. Selanjutnya yaitu neraca lajur. Seperti yang setelah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa di neraca lajur ini tabel yang muncul yaitu ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan laba rugi serta neraca. Di sini yang pertama yaitu ada neraca saldo. Semua akun yang ada di neraca saldo kita masukkan ke dalam neraca lajur. Nah, setelah kita masukkan, kita dapati nominalnya sebesar 270.435.000. Nah, ini untuk nominal neraca saldo. Kemudian yaitu tabel untuk ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini kita masukkan kita dapat nominal ini setelah kita menyelesaikan jurnal penyesuaian yang telah diselesaikan. Nah, di sini laporan jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke dalam neraca lajur di bagian ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita membuat ayat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini semua akun kita masukkan. Semua akun yang ada di neraca saldo ayat jurnal penyesuaian dimasukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Setelah membuat neraca saldo disesuaikan, maka langkah selanjutnya itu membuat laba rugi. Pada tabel laba rugi ini yang dimasukkan cukup pendapatan dan bebannya saja. Setelah itu yaitu di laporan neraca ini semua akun dimasukkan selain beban dan pendapatan serta akumulasi jika ada. Setelah selesai membuat neraca lajur, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi ini dibuat untuk mengetahui apakah selama masa periode ini kita mendapatkan laba atau rugi. Di sini kita buat laporan laba rugi untuk periode bulan Mei. Pada bulan Mei, pendapatan operasionalnya yaitu ada pendapatan jasa sebesar 4.985.000 dan pendapatan sewanya sebesar 3 juta dengan nominal 7.985.000. Dan untuk beban operasionalnya ada beban utilitas sebesar 1.400.000, beban gaji sebesar 6.500.000, beban perlengkapan sebesar 1.700.000, beban penyusutan peralatan sebesar 220.834, beban penyusutan peralatan beban sewa sebesar 1.750.000 dan beban piutang sebesar 13.800 dengan nominal sebesar 11.584.634. Nah, setelah kita dapatkan
Setelah kita dapatkan nominal pendapatan dan pendapatan operasional dan beban operasional, kita kurangkan pendapatan dan beban operasional di sini. Setelah kita kurangi, ternyata pada bulan Mei perusahaan Craftsman-Taylor ini mengalami kerugian sebesar 3.599.634. Oke, selanjutnya yaitu membuat laporan perubahan modal. Di sini laporan perubahan modal kita masukkan laporan perubahan modal yang kita ambil dari maaf. Selanjutnya itu kita membuat laporan perubahan modal. Pada modal 1 Mei 2020 yaitu sebesar 193.229.166. Tambahan investasinya tidak ada, laba rugi nominal yang kita masukkan pada keterangan laba rugi bersih ini kita dapat dari laporan yang telah kita selesaikan tadi sebelumnya. Kemudian price-nya sebesar 1.300.000. Di sini saya lupa untuk menjumlahkan. Di sini ada 4 juta. Di sini sebelumnya kita jumlah rugi ini kita jumlahkan dengan price. Totalnya yaitu sebesar 4.899.634. Setelah kita kurangkan, ternyata setelah dikurangi, ternyata perubahan modal yang terjadi pada 31 Mei 2020 yaitu sebesar 188.340 Di sini perubahan ekuitasnya yaitu sebesar 188.329.532. Setelah kita membuat laporan perubahan ekuitas, yaitu selanjutnya membuat laporan neraca. Laporan neraca ini yaitu laporan neraca ini kita masukkan akun-akun aset dan kewajiban, kewajiban dan ekuitas. Aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar terdiri dari kas sebesar 180.735.000, kemudian piutang 100.150.000, perlengkapan 500.000, sewa dibayar di muka 59.500, penyisihan piutang 13.800, sewa diterima di muka 69 juta. Totalnya sebesar 100.072.871 Aset tidak lancarnya ada peralatan sebesar 15.900 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 44.668 dengan total 15.458.332. Selanjutnya yaitu dikurangkan, maka hasil yang didapat yaitu sebesar 188.329.532. Nah, di sini asetnya sudah dihitung. Selanjutnya yaitu menghitung kewajiban dan ekuitas. Pada bulan Mei perusahaan Craftsman-Taylor tidak memiliki hutang, maka
maka yang kita masukkan yaitu modal akhirnya saja. Modal ini kita dapat dari perubahan modal sebelumnya sebesar 188.329.532. Kita lihat pada hasil akhirnya ternyata aset dan kewajiban ekuitas ini memiliki nominal yang sama. Artinya di sini seimbang dan tidak ada kekeliruan. Setelah membuat laporan neraca saldo, yaitu selanjutnya membuat jurnal penutup. Akun yang timbul pada jurnal penutup yaitu ada pendapatan di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit, masing-masing sebesar 4.895.000. Kemudian ikhtisar laba ruginya, akun yang kedua yaitu ikhtisar laba rugi di debit sebesar 11.584.000. Akun yang kedua akun yang ada di kredit yaitu terdiri dari beban utilitas sebesar 1.400.000, beban gaji sebesar 6.500.000, beban perlengkapan sebesar 1.700.000, beban penyesuaian peralatan sebesar 220.834, beban penyesuaian sebesar 1.750.000, beban piutang sebesar 13.800.000. Selanjutnya yaitu ada akun modal di debit dan prive di kredit sebesar 1.300.000, masing-masing 1.300.000. Kemudian modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit sebesar masing-masing sebesar 4.899.634. Kemudian pendapatan sewanya di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 3 juta. Total yang ada pada jurnal penutupan yaitu sebesar 25.678.634. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutup. Akun yang ada pada neraca saldo setelah penutup yaitu ada kas sebesar 180.734 dan piutang di debit sebesar 1.150.000 dan seterusnya. Masing-masing yang ada pada debit dan kredit ini sebesar 257.785.000. Selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Akun yang ada pada jurnal pembalik ini hanya ada sewa dibayar di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit dengan masing-masing 69 juta. Oke, selanjutnya yaitu periode Juni. Kita lihat dulu transaksi yang ada pada periode Juni. Nah, di sini terdapat keterangan baru bahwa pada bulan Juni Nona Syahada menambah 1 karyawan guna memperlancar kegiatan operasional usaha tailernya. Berikut transaksi selama bulan Juni tahun 2020. Transaksi yang terjadi yaitu yang pertama yaitu pada tanggal 4 Juni. Pada tanggal 4 Juni, membeli perlengkapan tailer seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit sebesar 1.100.000. Maka akun yang ditulis yaitu perlengkapannya di debit, kasnya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 1.100.000. Kemudian tanggal 5, transaksi pada tanggal 5 yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei, yaitu jasa jahit baju pria tanpa furing 2 potong. Akun yang muncul yaitu kas di debit, piutangnya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 200.000. Kemudian kita lihat pada tanggal 5. Transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 5 menerima jasa tailer antara lain baju wanita tanpa furing 4 potong dibayar secara tunai, kemudian baju pria dengan furing 3 potong dibayar secara tunai, celana wanita 2 potong dibayar secara tunai, celana pria 4 potong dibayar secara tunai,
Permak baju wanita 5 potong dibayar secara tunai. Karena transaksi yang terjadi ini dibayar secara tunai, maka akun yang muncul yaitu kas di debit dan pendapatan usahanya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 2.170.000. Untuk transaksi selanjutnya, penulisannya akun sama seperti yang saya jelaskan. Setelah selesai membuat jurnal umum, di sini total dari jurnal umum yaitu sebesar masing-masing di debit dan di kredit, masing-masing ini sebesar 140.875.000. Selanjutnya yaitu membuat buku besar. Seperti yang kita ketahui bahwa di buku besar ini kita mengkelompokkan ada pada jurnal umum. Akun yang ada di buku besar ini ada seperti yang pertama yaitu ada kas. Pada tanggal yang pertama kita masukkan di sini ada saldo. Saldo kas ini didapat dari periode pada periode Mei yang telah diselesaikan. Jadi di buku besar ini setiap akun-akun yang ada di buku pada Jadi di buku besar ini karena kan Krasban Taylor ini udah berjalan selama 2 periode dan periode terakhir ini pada bulan Mei. Pada bulan Mei ini kan telah dibuat jurnal penutup. Telah dibuat neraca saldo setelah penutup. Maka di bulan April ketika kita membuat buku besar, saldo yang ada di neraca saldo setelah penutup di bulan Mei kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, di sini saldonya yaitu di debit sebesar 180.735.000. Ditulis di saldo, kemudian tanggal 4. Tanggal 4 ini kan ada transaksi pembelian perlengkapan sehingga kasnya berkurang, maka diletakkan di kredit. Nah, di sini 180.735 dikurangi 1.100 dengan hasil nominalnya sebesar 179.635. Begitu seterusnya. Setelah membuat buku besar, yaitu membuat neraca saldo merekap apa yang terjadi pada buku besar. Akun-akun yang muncul pada buku besar ini ada kas, piutang perlengkapan, kasnya di debit sebesar 220.770.000, kemudian piutangnya di debit sebesar 2.860.000, perlengkapannya di debit sebesar 2.600.000, dan seterusnya. Setelah itu kita membuat jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini kita lihat informasi yang telah disediakan pada bulan Mei. Informasi data per 30 Juni 2020 antara lain yaitu yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 900. Nah, di sini akunnya yaitu yang pertama akun yang muncul yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapannya di kredit masing-masing di debit dan di kredit yaitu sebesar 1.700.000, kemudian 1.700.000. Kemudian yaitu untuk informasi yang kedua ada penyusutan mesin jahit, mesin obras dan AC dengan estimasi umur ekonomis sebesar 6 tahun. Maka akun yang dibuat yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 313.889 di debit dan di kreditnya pun sama sebesar 313.889. Kemudian informasi yang ketiga ada
Sewa telah jatuh tempo senilai 1.700.000. Akun yang dibuat yaitu beban sewa di debit sebesar 1.750 dan sewa dibayar di mukanya di kredit 1.750. Informasi yang keempat yaitu sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Akun yang dibuat yaitu pendapatan sewa di debit, sewa diterima di mukanya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 66 juta. Kemudian informasi yang kelima, penyisihan piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Maka akun yang dibuat yaitu beban kerugian piutang di debit dan penyisihan piutang di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 35.750. Total dari jurnal penyesuaian untuk masing-masing di debit dan di kredit yaitu sebesar 69.763.889. Setelah itu kita membuat neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini sama seperti sebelumnya, ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Di sini akun-akun yang ada di neraca saldo sebelumnya yang telah dibuat di buku besar kita masukkan ke neraca lajur. Setelah semua dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat ke dalam neraca lajur. Setelah itu, yaitu membuat neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini, semua akun yang ada pada neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian dimasukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Setelah itu, setelah semuanya selesai, yaitu memasukkan laba rugi. Laba rugi, akun yang dimasukkan ke dalam tabel laba rugi ini hanya untuk beban dan pendapatan. Kemudian setelah laba rugi semua akun beban dan pendapatan dimasukkan, setelah selesai yaitu membuat neraca. Di neraca ini semua akun selain beban dan pendapatan dimasukkan ke dalam neraca. Nah, selanjutnya setelah selesai membuat laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini akun yang dimasukkan hanya pendapatan dan beban karena kita ingin mengetahui apakah pada periode Juni ini perusahaan Craftsman Tyler sudah mengalami keuntungan atau laba atau malah sebaliknya mendapatkan kerugian. Maka dari itu, laporan yang dibuat yaitu laporan dibuat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan pendapatan operasional. Pendapatan operasional itu ada pendapatan jasa dengan nominal sebesar 13.145.000. Kemudian pendapatan sewanya sebesar 57 juta. Di sini 13.145.000 ditambah 57 juta. Sini saya salah. Di sini di jumlah 6 totalnya yaitu 70.145.000. Kemudian setelah kita masukkan pendapatan, langkah selanjutnya yaitu memasukkan beban operasional. Beban operasional ini terdiri dari beban utilitas sebesar 1.600.000, beban gaji sebesar 9.750.000, beban perlengkapan sebesar 1.700.000, beban penyusutan peralatan sebesar 313.889, kemudian beban sewa sebesar 1.750.000,
beban piutang sebesar 35.750 dengan total nominal sebesar 15.149.639. Kemudian kita semua ini dikurangi. Setelah dikurangi ternyata hasil menunjukkan bahwa pada periode Juni perusahaan Craftsman Taylor mengalami keuntungan dengan laba sebesar 54.995.361. Nah, setelah kita mengetahui laba rugi, laporan yang dibuat selanjutnya yaitu perubahan modal. Perubahan modal yang terjadi pada bulan Juni yaitu kita masukkan dulu modalnya sesuai dengan laporan yang ada di neraca lajur. Modalnya kita tulis ada nominal sebesar 188.329.532. Tambahan investasinya tidak ada. Laba yang ditulis sesuai dengan laporan laba rugi, price sesuai dengan keterangan yang ada sebelumnya. Setelah itu dijumlah. Setelah dijumlah antara modal, laba rugi, dan price, maka diketahui perubahan modalnya yaitu sebesar setelah itu kita jumlah, dan dari sini kita mengetahui perubahan ekuitas yang terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 134.854.171. Setelah membuat laporan perubahan modal, yaitu selanjutnya membuat laporan neraca. Laporan neraca ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengetahui perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada bulan Juni. Yang pertama yaitu aset. Aset lancarnya terdiri dari kas dengan nominal 220.770.000, piutangnya 2.860.000, perlengkapannya 900.000, sewa dibayar di mukanya 57.750, dan lain sebagainya. Kemudian aset tidak lancarnya ada total aset tidak lancarnya pada periode Juni ini aset yang muncul yaitu hanya aset lancar, hanya ada aset lancar. Maka nominal dari aset lancar yaitu sebesar 292.075.839. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitasnya. Kewajiban lancarnya yaitu ada hutang bank sebesar 50 juta. Kemudian kewajiban modalnya yaitu di sini salah penempatan. Ya. Selanjutnya kita ketahui modalnya sebesar 242.074.839. Nah, selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Di sini akun jurnal penutupnya itu ada pendapatan, yaitu ada pendapatan di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit, masing-masing sebesar 70.145.000, dan ikhtisar laba rugi selanjutnya itu ikhtisar laba ruginya di kredit, di debit 15.149.000
4.639. Kemudian yang dikreditnya itu ada beban utilitas dengan nominal sebesar dikredit beban utilitas sebesar 1.600.000, beban gaji 9.750.000, beban perlengkapan 1.700.000, beban penyusutan peralatan 313.889, beban sewa 1.750.000, beban piutang 35.760. Kemudian ikhtisar laba ruginya, ikhtisar laba rugi untuk modal yaitu ada ikhtisar laba ruginya ini ada 50 nominalnya di debit dan di kredit masing-masing 54.965.361.000. Kemudian modal di debit, prefnya di kredit dengan masing-masing 1.250.000. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini ada akun kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, penyisihan piutang, dan lain-lain. Kemudian nominalnya yaitu sebesar 358.880.000 untuk masing-masing di debit dan kredit. Kemudian untuk jurnal pembaliknya ini ada sewa dibayar di mukanya di debit dan pendapatan sewanya di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 66 juta masing-masing di debit dan di kredit. Nah, cukup sekian penjelasan hasil dari pengerjaan praktik akuntansi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.